terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Temawan Lele, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya akan melaksanakan PPL di SMP Negeri 3 1 Atap Lausa. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Kabar hari ini? Baik. Pasti kalau semuanya sudah, pasti pembelajaran kita hari ini lebih menyenangkan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada ketua kami berikan waktu. Baik teman-teman, sebelum kita menerima mata pelajaran dari Bapak Guru kita, mari kita bersatu dalam doa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Terima kasih Pak Ketua. Baik, seterusnya kita akan mengecek kehadiran Jadi semuanya sudah hadir? Sudah. Tidak ada yang absen ya? Tidak. Jadi tadi malam sudah belajar ini? Sudah. Belajar apa? Ini IPS ini? Ini juga IPS, yang lain? Yes. IPS semua ya? Karena hari ini kita masuk pada pelajaran. Materi kita sebelumnya itu adalah perubahan potensi sumber daya. Ada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan ada juga sumber daya alam yang tidak bisa dapat diperbarui. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita memberikan akan kesepakatan kelas. Seandainya nanti kita sudah akan pelajaran hari ini, tidak boleh ada yang keluar rumah masuk. Belajar harus tetap. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Pertama, menganalisis keragaman sosial budaya di masyarakat. Dan 2, peserta didik mampu menguraikan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya. Dan 3, peserta didik mampu mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat melalui PBL secara berkesinambungan. Dan yang 4, peserta didik mampu menjelaskan peranan komunitas kehidupan masyarakat melalui PBL dengan objektif. Seperti materi kita adalah tentang keberagaman budaya. Ada yang kenal dengan itu budaya? Apa itu budaya? Salah satu contoh budaya yang Anda ketahui.
Kalau ada adat istiadat termasuk budaya tidak? Masuk. Salah satu contoh budaya di lingkungan atau di daerah kita berada, apa itu salah satu contohnya? Mainan. Apa? Budaya Nias. Contohnya apa? Mainan. Mainan. Benar sekali. Siapa namanya? Poliusma dapat hadiah karena dia melihat, dia mengetahui salah satu budaya Nias yaitu mainan. Tepuk tangan buat. Berarti mainan itu salah satu budaya kita orang Nias. Sudah terkenal di sana sini. Siapa yang pintar bermainan? Polis bisa? Tidak bisa. Berarti hanya tahunya saja. Itu ada mainan, tapi tidak bisa mempraktekannya. Cewek-cewek ini bisa bermainan? Bisa. Bisa menari? Bisa. Kalau harus berani. Berarti anak bapak harus pintar. Kalau tidak pintar bukan anak bapak. Anak siapa kalau tidak pintar? Anak mama. Berarti kalau pintar anak bapak, kalau tidak pintar anak mama. Nanti mamanya marah kalau di rumah. Mau dimarahin mama? Tidak. Makanya itu jangan pernah ya dicekin mamanya. Siapa yang punya mama di rumah? Bagus kalau punya mama di rumah. Berarti setiap hari dikasih uang jajan kan nih? Dikasih. Syukur alhamdulillah dikasih uang jajan setiap. Oke, nih. Gambar siapa itu? Gambar wanita. Gambar wanita. Iya ya. Tapi bukan cowok ya. Gambar wanita. Namanya siapa? Tidak tahu. Nanti cari tahu itu siapa. Tapi yang kita ingini, apa kegiatan yang dilakukan orang-orang pada gambar ini? Menari itu salah satu tadi bentuk budaya. Masih tadi itu mah. Kalau di Nias itu mainan. Berarti ada tarian. Tari apa yang Anda ketahui di sini? Tarian ada. Salah satunya sebut. Tari moyo. Itu salah satunya tari moyo. Kalau itu moyo itu bahasa Nias ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu moyo itu adalah burung Garuda itu ya. Burung elang itu tari burung elang. Salah satunya itu sebenarnya. Baik, apa yang kalian ketahui tentang lingkungan sekitar? Apakah juga di lingkungan sekitar kita ini ada tarian? Seperti apa itu? Mainan. Apalagi? Tarian, dance. Nah, ini malu-malu ini. Ini siapa yang sering main dance ini? Salah satu ini. Tarian sambil dance. Yang penting yang berpasangan yang itu. Harus Indonesia. Ini adalah salah satu budaya di Indonesia. Ini adalah perempuan ini budaya dari Bali. Kenapa juga kita mesti harus tahu itu? Karena Bali itu adalah salah satu dari provinsi di Indonesia. Bukannya di Nias saja kita tahu keragaman budaya, tapi juga di luar Nias ini, di kabupaten atau di provinsi yang lain itu sudah menyangkut atau sudah termasuk Indonesia. Keragaman budaya itu salah satunya adalah juga termasuk bahasa dan termasuk juga apa yang selain bahasa apa lagi keragaman? Rumah adat. Ini dapat hadiah juga. Berarti rumah adat. Siapa lagi keragaman budaya? Jenis-jenis keragaman budaya siapa lagi yang tahu? Makanan tradisional. Makanan tradisional. Siapa yang cepat seperti ini? Makanan tradisional. Si Novi lagi. Apa lagi Novi? Pakaian tradisional. Ya, berarti itu keragaman budaya. Termasuk yang mereka katakan itu. Termasuk adalah pakaian tradisional, makanan tradisional. Saya minta satu lagi, siapa yang tahu? Bahasa. Karena Indonesia itu banyak ragam bahasa.
Kalau kita bahas apa? Bahasa daerah. Baik, kita lanjut sebelum kita ini berdiskusi kelompok. Berarti kita sudah tahu apa materi kita hari ini itu keragaman sosial budaya. Jadi sebelum kita lanjut kita lihat apakah jaringan bagus. Kita coba putar video. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu memahami keragaman sosial budaya Indonesia. Yang kedua, teman-teman mampu jenis-jenis keberagaman sosial budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui manfaat dari keberagaman sosial budaya Indonesia. Apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Ya betul, keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Teman-teman, keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kebudayaan negara kita. Ada yang tahu tidak? Kemudian bangsa dan negara kita apa? Iya betul, kemudiannya yaitu Bhinneka Tunggal. Oke, sampai di sini video kita. Sudah dilihat? Sudah. Didengar? Sudah. Apa yang Anda ketahui tentang video kita tadi? Atau jika ada yang mau ditanyakan tentang video kita tadi? Ya, kita baru lihat pembahasan yang baru kita tayang. Tadi saya bertanya, tadi video yang sudah kita lihat apa saja yang Anda lihat dan apa saja yang Anda dengar? Tentang apa? Ya, silakan. Betawi, suku Bugis, suku Sasak, dan suku. Ya, ada jenis-jenis suku. Suku Betawi, suku Sasak, suku Bugis dan suku Nias. Sebenarnya itu di luar itu masih banyak. Suku Minang, suku apa lagi? Seperti di Papua sana, di NTT, Madura dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk ya budaya di Indonesia. Suku itu termasuk. Apa lagi tadi? Termasuk bahasa. Termasuk adat istiadat. Lalu bisa kita lihat tadi ada rumah adat itu ada. Ya. Baik. Sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, Bapak akan membagikan LKPD masing-masing siswa. Ini kelompok kelompok ya, ini kelompok satu berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2 yang mana? Itu adalah kelompok 2. Ini kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Apa saja kendala yang mungkin ditemukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat? Yang kedua ada di sini. Ini kelompok 2. Kelompok 2 partisipasi
sebelum kita akan mendiskusikan ini berdiri semua. Berdiri semua. Kita mau ada permainan. Kepala diurut, kelapa diparut. Kalau saya katakan kita sama-sama, kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Bisa? Bisa. Saya hitung 3 lanjut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Ya, mulai? Mulai. 1, 2, 3. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kelompok 1 aja dulu. 3 kali. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Coba, ayo. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kita undangan kelompok 1. Kelompok 4, coba. Kepala diurut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Tepuk tangan. Coba, lebih cepat, lebih mantap. Coba kelompok 3. Agak cepat sedikit. Kepala diurut, kelapa diparut. Boleh kali semua boleh. 1, 2, 3. Berarti 3 orang ini. Biar ada 3. Oke. Sekali lagi kelompok 3. 3 ya. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Oh, tepuk tangan dong. Sekarang kita kelompok ini kelompok 2. Oke. Kita coba kelompok 2. 1, 2, 3. Kepala diurut, kelapa diparut. Ulangi. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Coba. 3 iya. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Oke. Itu bagian. Silakan kelompok 4. Sampai kelompok 3. Silakan kelompok 4. Ya, mari kita dengar, mari kita lihat dari kelompok 2. Silakan di sini. Ya di sini. Ya, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami membacakan hasil prestasi kami, hasil diskusi kami, terimalah salam saya dalam bahasa daerah yang kita Yahoo. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami dengan judul strategi apa yang digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat. Pengembangan fasilitasi. Di sini titik tolaknya adalah pengakuan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang. 2. Untuk meningkatkan potensi atau kekuatan yang dimiliki masyarakat. Empower. Sebagai bagian dari proses pemberdayaan ini, upaya yang paling mendasar adalah peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. 3. Sampai di sini jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik. Ada yang bertanya kepada kelompok 3, kelompok 4? Ada? Nah, dari kelompok 3 ada yang mau ditanya? Silakan kelompok 3. Waktu kita berapa terus? Silakan. Apa faktor penghambat perubahan usia budaya?
Apa faktor penghambat sosial budaya? Silakan kelompok 4. Faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah satu, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jika masyarakat ini tidak akan mengetahui kemajuan yang dicapai kelompok lain, masyarakat yang demikian pola pemikirannya masih terkungkung sehingga tidak punya keinginan untuk lebih maju. Ya, kelompok 3 sudah? Sudah. Masih ada lagi? Tidak. Tidak ada lagi. Baik, kelompok 4 sudah cukup? Baik, sudah cukup. Tepuk tangan buat kelompok 4. Menyimpulkan daripada materi kita hari ini. Ya, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Itu salah satu peran dan fungsi keragaman budaya adalah untuk mengembangkan budaya nasional. Keragaman budaya adalah kondisi masyarakat yang heterogen yang mampu memberikan manfaat bagi bangsanya. Keragaman budaya dapat diketahui dari tariannya, pakaian adatnya, upacara tradisionalnya, dan lain-lain. Sampai di situ kesimpulan materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bu Asi. Salah satu peran dan fungsi keragaman budaya adalah untuk mengembangkan budaya nasional. Keragaman budaya adalah kondisi masyarakat yang heterogen yang mampu memberikan manfaat bagi bangsanya. Keragaman budaya dapat diketahui dari tariannya, pakaian adatnya, upacara tradisionalnya, dan lain-lain. Apa itu yang lain-lain? Termasuk bahasa, termasuk rumah adatnya, dan termasuk tadi apa? Makanan tradisional. Itu pada kesimpulan materi kita pada hari ini. Baik kawan-kawan itu semuanya, dari pelajaran hari ini, adakah yang paling sulit pelajaran pada hari ini? Tidak. Terima kasih. Apa yang akan kamu lakukan dalam memperbaiki hasil belajarmu? Berarti belajarlah lagi. Tunggu ya. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang diberikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Berapa nih? 5. Mau 5? Ya, silakan lebih pintar lagi di rumah. Apakah kamu mampu bekerja sama dalam kelompokmu? Mampu. Ada kesulitan tadi ya? Tidak. Pekerja kita hari ini tolong diulang di rumah. Pada pagi hari siang hari ini kita akan ya. Baik, sebelum kita akan mengakhiri pelajaran kita, ini ada tugas kita di rumah. Ini silakan ditulis tugas di rumah. Faktor-faktor terjadinya keragaman budaya sosial di masyarakat. Silakan ditulis faktor-faktor terjadinya keragaman budaya sosial di masyarakat. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga hasil yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Ulang. Dan untuk tugas kita PR kita dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, itu boleh itu kerja sendiri di rumah. Bukan kelompok lagi, tapi kerja sendiri di rumah. Baik, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita pulang, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita kelas yang akan bisa memimpin doa. Silakan kita kelas, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa melalui kepercayaan agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ketua. Untuk sekian pelajaran kita hari ini, silakan istirahat dan silakan melanjutkan itu belajar. Selamat siang. Salam belajar. Sekali lagi, salam belajar. Sekali lagi, salam belajar. Tepuk tangan, silakan pulang.